Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani dari Prodi Manajemen semester 3 dengan NIM C012461201059 akan menjelaskan materi tentang TKM untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Ibu dosen Desi Sandia SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dari perusahaan PT Gudang Garam. Ke profil perusahaannya, PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang bergerak di industri rokok kretek. Perusahaan ini didirikan pada awal tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur oleh Surya Wonowijojo. Sejak awal berdirinya, Gudang Garam berfokus pada produksi rokok kretek berkualitas tinggi yang ditunjukkan oleh pasar domestik maupun internasional. Gudang Garam dikenal sebagai produsen berbagai jenis rokok, baik sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret kretek mesin atau SKM, maupun rokok putih. Beberapa merek terkenal yang diproduksi antara lain Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya, Gudang Garam Merah, dan GG Internasional. Konsistensi rasa dan kualitas menjadi ciri utama produk-produknya. Next, masih di profil perusahaannya. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Gudang Garam mengelola proses bisnis secara terpadu, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi. Perusahaan memiliki fasilitas produksi berskala besar dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Selain itu, Gudang Garam juga memperluas usahanya ke sektor pendukung seperti percetakan kemasan dan transportasi. Secara keseluruhan, PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang memiliki peran penting dalam industri rokok nasional dengan komitmen kuat terhadap kualitas produk, keberlanjutan usaha, dan kepuasan konsumen. Lanjut, di sini ada struktur dari perusahaannya. Yang pertama ada Susilo Wonowijojo, beliau sebagai Presiden Direktur di PT Gudang Garam. Yang kedua ada Indra Gunawan Wonowijojo, beliau sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Gudang Garam. Yang ketiga Lukas Mulia Suharja, beliau sebagai Komisaris di PT Gudang Garam. Yang keempat ada Frank Wevan Galder, beliau sebagai Komisaris Independen. Lanjut ke visi misi perusahaan PT Gudang Garam. Di sini ada visi perusahaan PT Gudang Garam. Saya ambil dua. Yang pertama menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Yang kedua, menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi perusahaan PT Gudang Garam saya ambil 4. Yang pertama, menyediakan produk-produk inovatif yang bermutu tinggi, memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen. Yang kedua, meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi perusahaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik dan internasional. Yang terakhir, yang keempat, membangun hubungan baik dengan karyawan sebagai mitra usaha utama, serta fokus pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sebelum ke penerapan TKM di perusahaan PT Gudang Garam, di sini saya akan menjelaskan pengertian TKM. Apa sih TKM itu? TKM atau yang sering disebut Total Quality Management adalah sistem manajemen terpadu yang melibatkan seluruh elemen organisasi dari pimpinan hingga staf lapangan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses demi mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal melalui perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, partisipasi karyawan, dan
pengambilan keputusan berdasarkan data. Tujuannya itu untuk menciptakan budaya kualitas di mana semua aktivitas mengarah pada standar kualitas yang tinggi dan pemenuhan harapan pelanggan. Di sini penerapan TQM dan ISO di PT Gudang Garam. Penerapan TQM di PT Gudang Garam yang pertama itu fokus pada pelanggan. Tujuannya yaitu menyediakan produk inovatif bermutu tinggi yang melebihi harapan konsumen. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Menggunakan metode seperti TQM, Six Sigma atau pengurangan variabilitas, dan lean management atau penghapusan pemborosan untuk terus meningkatkan proses. Yang ketiga, keterlibatan seluruh staf. Pendekatan TQM melibatkan semua lapisan untuk menciptakan budaya kualitas. Lanjut ke penerapan ISO di PT Gudang Garam. Yang pertama, sertifikasi mutu. Mengadopsi standar internasional seperti ISO 9001 atau manajemen mutu untuk memastikan sistem manajemen yang konsisten. Yang kedua, audit berkala. Melakukan audit internal dan eksternal atau surveillance audit secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan sistem. Lanjut, di sini ada dampak TQM dan ISO untuk konsumen. Yang pertama, konsistensi kualitas produk. TQM meminimalkan cacat produksi sehingga konsumen mendapatkan produk dengan rasa, aroma, dan kepadatan yang konsisten di setiap kemasannya. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas. Sertifikasi ISO memberikan jaminan bahwa produk dibuat melalui proses yang terstandar secara internasional, meningkatkan rasa aman konsumen terhadap integritas produk. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pelanggan. Prinsip utama TQM yaitu fokus pada pelanggan melalui strategi seperti personal selling dan riset perilaku. Perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan produk dengan keinginan pasar yang terus berubah. Yang keempat, yang terakhir, layanan yang lebih baik. Perbaikan proses internal melalui TQM menyederhanakan rantai pasokan yang berdampak pada ketersediaan produk yang lebih stabil di pasar sehingga mudah ditemukan oleh konsumen. Yang terakhir, kesimpulannya, melalui keterlibatan seluruh elemen organisasi, fokus pada kepuasan pelanggan, serta perbaikan proses yang terus-menerus, Gudang Garam ini mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan terpercaya. Nah, dengan penerapan TQM dan ISO tersebut, PT Gudang Garam tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang tersampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.